Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi dari dosen pengampu Haji Sunarto SE MSI, yaitu tentang daya saing produk internasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Hadi Gunawan, biasa dipanggil Hadi. Lalu ada Muhammad Ali Zeki Askari, biasa dipanggil Ali. Dan ada Ari Septian Nugraha, biasa dipanggil Ari. Oke, kita lanjut saja untuk membahas materinya, yaitu tentang daya saing produk internasional. Daya saing produk internasional. Daya saing adalah suatu konsep yang umumnya digunakan di dalam ekonomi, yang biasanya merujuk kepada perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional. Seiring dengan semakin mengglobalkan perekonomian dunia dan persaingan bebas, daya saing telah menjadi satu dari konsep-konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan, negara-negara, dan wilayah-wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya di dalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Reflect Comparative Advantage atau disingkat dengan RCA, metode yang digunakan sebagai alat daya ukur saing komoditas ekspor suatu negara, dan untuk melihat komoditas mana yang berdaya saing lemah dan komoditas mana yang berdaya saing kuat. Salah satu alat analisis untuk mengukur daya saing pada perdagangan internasional adalah Reflect Comparative Advantage atau RCA. Metode RCA pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Balassa pada tahun 1965 yang didasari oleh konsep keunggulan komparatif Ricardian. Berdasarkan metode RCA, perdagangan antara wilayah sebenarnya menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah. Variabel yang diukur metode ini meliputi kinerja ekspor suatu produk pada wilayah terhadap total ekspor wilayah tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai produk dalam perdagangan dunia. Metode RCA telah mengalami beberapa revisi dan modifikasi oleh Pollard pada tahun 1991, Nimelis dan Gatsios pada tahun 1995, dan Seoum pada tahun 2007. Keunggulan metode RCA yaitu mengurangi dampak pengaruh campur tangan pemerintah sehingga keunggulan komparatif suatu produk dari waktu ke waktu dapat terlihat secara jelas. Adapun kekurangan dari metode RCA adalah sebagai berikut. Pertama, asumsi bahwa suatu negara dianggap mengekspor semua komoditas. Kedua, indeks RCA tidak dapat menjelaskan apakah pola perdagangan yang sedang berlangsung sudah optimal atau belum. Ketiga, tidak dapat mendeteksi dan memprediksi produk-produk yang berpotensi di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Septian Nugraha. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Hadi Gunawan. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang Reflect Comparative Trade Advantage atau RCTA. Indeks lain yang digunakan dalam melihat daya saing atau keunggulan komparatif dan kompetitif produk ekspor di suatu negara adalah RCTA. RCTA berbeda dengan RCA. Perbedaannya adalah RCA melihat pada kinerja ekspor suatu negara dibandingkan negara lain atau dunia. Sedangkan RCTA selain melihat perkembangan ekspor, juga melihat perkembangan impor untuk produk yang sama. Dalam kata lain, RCTA melihat kinerja ekspor secara relatif dibandingkan impornya. Landasan pemikiran indeks ini adalah bahwa nilai ekspor suatu negara bisa saja besar, tetapi impornya atau terhadap produk yang sama juga besar atau bahkan lebih besar. Dalam hal ini, negara itu tidak hanya ekspor tetapi juga impor terhadap produk yang sama. Ini yang dimaksud dengan perdagangan antar negara dalam suatu industri atau sektor yang sama.
Lalu di sini ada rumus RCTA sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kode atau huruf yang terdapat dalam rumus RCTA. RXA sama dengan Revolt Export Competitiveness yang mengukur daya saing ekspor. RMP sama dengan Revolt Import Penetration yang mengukur besarnya penetrasi impor. A sama dengan negara, K sama dengan semua jenis barang termasuk L, W sama dengan dunia, XIA dan MIA sama dengan nilai ekspor produk L di suatu negara, XI dalam kurung W minus A dan MI dalam kurung W minus A sama dengan ekspor dan impor total dari barang L dari negara bukan A, X KIA dan MKIA dan sama dengan ekspor dan impor total dari barang lain bukan L dari negara A, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indeks Spesialisasi Perdagangan atau ISP. Merupakan indeks yang digunakan untuk menghitung spesialisasi perdagangan suatu negara. ISP menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas dengan menggambarkan apakah untuk suatu komoditas posisi Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importer. Indeks ISP dirumuskan sebagai berikut. ISP sama dengan XLA minus MLA atau XLA plus MLA, di mana XLA sama dengan nilai ekspor produk L di suatu negara, MLA nilai impor produk L di suatu negara. Bila hasil indeks RCA dari suatu negara untuk komoditas tertentu lebih besar dari 1, maka berarti negara yang bersangkutan mempunyai keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia dalam komoditas tersebut. Sebaliknya, bila hasilnya lebih kecil dari 1, berarti keunggulan komparatif untuk komoditas tersebut rendah atau di bawah rata-rata dunia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zaki. Terima kasih. Baik, pada slide selanjutnya terdapat pembahasan metode RCA memperlihatkan bahwa ekspor aluminium memiliki daya saing yang tinggi. Namun hanya pada tahun 2001 saja daya saing produk aluminium mengalami penurunan, di mana nilai RCA pada tahun 2001 adalah 0,098. Hal yang sama juga diperlihatkan pada RCTA. Setiap tahunnya nilai RCTA produk aluminium memiliki nilai yang positif, bahkan nilainya lebih tinggi, dan dalam hal ini produk aluminium memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Tetapi dari tahun-tahun tersebut, hanya pada tahun 2001 dan 2004 saja daya saing produk aluminium tidak memiliki daya saing dengan nilai RCTA yang negatif. Sedangkan pada produk barang-barang dan perlengkapan pakaian berdasarkan metode RCA dan RCA Verlin IA juga memperlihatkan daya saing yang sangat tinggi setiap tahunnya. Dari hal ekspor, barang-barang dan perlengkapan pakaian memiliki peningkatan pasar setiap tahunnya dan kinerja ekspor yang sangat baik. Dan nilai ISP yang diperoleh nilai positif setiap tahunnya. Produk aluminium dan produk barang-barang dan perlengkapan pakaian juga cenderung melakukan ekspor dibandingkan melakukan impor terhadap produk yang sama. Di sini kita dapat melihat pada tabel nomor 10. Rasio akselerasi untuk menunjukkan apakah suatu negara dapat merebut pasar ekspor, dalam artian yaitu dapat mengalahkan negara-negara pesaingnya atau posisinya. Semakin lemah di pasar ekspor atau di pasar domestik, secara matematis indeks AR dapat dihitung sebagai berikut.
Jika AR menunjukkan nilai lebih dari 1, maka negara tersebut memiliki daya saing. Begitu juga sebaliknya, jika AR menunjukkan nilai kurang dari 1, maka negara tersebut tidak memiliki daya saing. Pada slide terakhir yaitu ringkasan, pada dasarnya tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif dan faktor keunggulan kompetitif. Penelitian mengenai analisis daya saing ekspor suatu komoditas dengan telah banyak dilakukan. Pada umumnya penelitian tersebut menggunakan analisis RCA, yaitu untuk mengukur daya saing dan ISP. Di samping itu, ada pula penelitian yang menggabungkannya dengan metode analisis lain seperti output, input, penggandaan, ekspor. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.